Oke, assalamualaikum semua. Ya, selamat bertemu kembali. Maaf, kita baru bisa bertemu sekarang. Ya, karena sebelum ini kesibukan saya sungguh luar biasa, gitu ya, hampir-hampir tidak masuk di akal. Oke lah, baik. Melanjutkan pembahasan kita. Nah, kita melihat ada konsep dalam penjaminan mutu ini yang disebut sebagai Kaizen, ya, atau di sini Gemba Kaizen, ya. Gemba itu artinya tempat, ya, atau tempat kerja. Nah, Kaizen sendiri, ya, itu berasal dari bahasa Jepang. Kai itu artinya perubahan, Zen itu artinya lebih baik, ya. Sedangkan Kaizen itu berarti perbaikan yang terus menerus, ya, atau penyempurnaan yang terus menerus, gitu. Nah, jadi Gemba Kaizen ini adalah bagaimana mengelola tempat kerja atau Gemba sehingga bisa memiliki penyempurnaan yang berkesinambungan ataupun Kaizen, itulah ringkasnya, ya. Nah, jadi Kaizen ini adalah sesuatu yang dilakukan hari ke hari, ya. Jadi bukan kadang-kadang aja gitu, tapi sesuatu yang sifatnya harus dilakukan secara rutin, ya. Jadi dia bertujuan pada penekanannya pada proses dan juga hasil, dan kemudian ya, karena proses yang dilihat itu adalah keseluruhan, ya, dari proses produksi ataupun aktivitas di tempat kerja tersebut, ya, dan kemudian belajar dari kesalahan, ya. Jadi kalau terjadi masalah, ya masalah itu biasa. Nah, bukan mencari siapa yang mau disalahkan, tapi bagaimana memperbaiki diri, gitu. Nah, ada beberapa prinsip Kaizen di sini, ya. Pertama, bisa sebut ini ada 3 aturan dasar, ya. Pertama, melakukan yang namanya 5R atau kalau bahasa Jepang itu 5S, ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya, ya. Jadi 5R ini dalam bahasa Indonesia singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, ya. Nah, kemudian menghilangkan pemborosan, ya, dan kemudian melakukan standarisasi, ya, dalam pekerjaan. Oke, 5R tadi atau istilah aslinya dalam bahasa Jepang itu adalah 5S, ya, 5S, ya. Seiri yang pertama yaitu merapikan. Nah, ini prinsipnya memilah-milah, ya, atau merapikan, membuang semua yang tidak diperlukan, ya, benda-benda yang tidak diperlukan dari tempat kerja kita. Gitu. Nah, jadi tempat kerja kita tuh rapi, ya, yang ada di sana hanya yang diperlukan aja, gitu. Kemudian S yang kedua Seiton atau ringkas, ya, bukan syaiton gitu, ya, Seiton ini, ya. Nah, ini merapikan, ya. Jadi oke, tadi kalau yang pertama tadi itu merapikan dalam arti memilah-milah, membuang yang tidak diperlukan. Nah, ini ringkas disusun gitu, ya, supaya yang diperlukan itu mudah diambil, mudah dijangkau. Nah, jadi nggak payah nyari-nyarinya, ya, nggak payah ngambilnya, supaya gampang diambil, gitu, ya. Yang ketiga seiso itu adalah menjaga kebersihan, ya, di tempat kerja. Seiketsu itu merawat, ya, supaya tempat kerja sama alat kerja itu semuanya bersih, ya, siap dipakai, gitu, ya. Dan kemudian shitsuke itu adalah membangun budaya, ya, dalam hal ini budaya disiplin, ya, untuk menjaga nilai-nilai yang di atas tadi tuh, gitu. Oke, nah kemudian, ya, menerapkan konsep utama Kaizen, ya. Ini tadi yang 3 prinsip dasar tadi, yaitu perbaikan, pemeliharaan, dan manajemen, ya. Dan di sini yang menjadi salah satu poin pentingnya itu adalah menjalankan siklus PDCA. Nah, ini dalam penjaminan mutu seringkali kita jumpa istilah PDCA, ya. Jadi singkatan dari Plan, Do, Check, Action, ya. Nah, prioritas utama itu adalah kualitas, dan kemudian untuk memecahkan masalah yang ditemui, ya, ini berdasarkan data, ya. Jadi nggak cuma duga-dugaan atau kira-kira ataupun feeling, ya, tapi ada datanya. Nah, baru kemudian nanti diterapkan pada proses berikutnya, ya. Nah, jadi PDCA ini adalah siklus, ya. Jadi dari sorry, ya. Nah, dari plan, ya, rencana, menyusun rencana, menjalankan, ya, dijalankan rencananya, habis itu dicek hasilnya. Nah, kalau ada penyimpangan diperbaiki. Nah, kemudian dibuat rencana baru lagi. Nah, jadi dia siklus, sesuatu yang berulang, gitu, ya. Nah, jadi nah di sini ya plan for changes to bring about improvement. Nah, jadi merencanakan, ya, perubahan untuk bisa supaya bisa lebih baik, ya,
apakah dari segi customer, ya, flowchart, analisis Pareto dan sebagainya. Nah, kemudian lakukan perubahan. Nah, ini pada skala kecil dahulu, ya, untuk sebagai percobaan, ya. Jadi dites dulu gitu ya pada skala kecil. Kemudian cek, ya, ini melihat apakah perubahan tadi memberikan hasil yang diharapkan, ya. Nah, sini lakukan pengumpulan data, analisis. Nah, baru kemudian ini act, ya, melakukan action atau tindakan, ya. Jadi untuk menghasilkan manfaat terbesar gitu ya. Jadi di sini biasanya pada act ini dari hasil cek dilihat kalau misalnya yang didapat tidak sesuai dengan rencana, nah maka langkah jalan keluarnya gitu. Ya, nah itu kemudian nanti dilakukan pada fase act ini gitu. Nah, jadi PDCA ini juga disebut sebagai siklusnya Deming, ya, karena yang memperkenalkan adalah Bapak penjaminan mutu Pak Deming itu, ya. Jadi nah dengan PDCA ini yang dilakukan berulang-ulang, ya, kualitas itu akan diharapkan semakin meningkat gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa tiga proses tadi, ya. Yang ketiga adalah menerapkan sistem utama Kaizen, ya. Jadi ada total quality control, ya, ada prinsip just in time. Nah, ini nanti akan kita tinjau kembali, ya, dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Total productive maintenance, ya, menjabarkan kegiatan perusahaan, sistem saran, dan kelompok kecil gitu. Oke, nah ini jadi 3 prinsip dasar dalam melaksanakan Kaizen tadi, ya. Nah, jadi Kaizen ini juga bisa dilihat, ya, sebagai suatu kesatuan pandangan, ya, yang sifatnya komprehensif dan terintegrasi, ya, dengan ciri-ciri seperti yang ada di sana gitu. Oke, ya. Nah, kemudian 8 kunci utama pelaksanaan just in time atau Kaizen, ya, dalam kegiatan industri. Nah, ini ada kunci pertama yang menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Nah, ini ya Kaizen ini sejarahnya dulu diperkenalkan mula-mula oleh Toyota gitu ya. Jadi ya memang oleh industri Jepang gitu ya. Ya, setelah Perang Dunia Kedua gitu. Nah, jadi di sini agak berbeda kalau pada industri yang umumnya itu mereka di sini, oke, ya, sebentar sebelum saya sambung ceritanya. Nah, jadi sistem Kaizen ini menghasilkan produksi sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produksi tarik atau pull system. Nah, jadi pull system itu maksudnya apa? Pabrik atau perusahaan itu menghasilkan produk berdasarkan permintaan. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu biasanya buat sebanyak-banyaknya kemudian dilempar ke pasar gitu. Nah, jadi baru nanti bagian pemasaran berusaha menjual sebanyak mungkin gitu. Nah, tapi kalau sistem produksi itu sistem yang namanya sistem push, ya, didorong gitu. Ya, jadi produk barang didorong ke pasar. Nah, kalau ini pull system jadi pasar yang menarik barang, ya. Jadi barang atau produk dibuat berdasarkan permintaan. Nah, jadi bagian pemasaran itu dia yang membangkitkan, dia mencari dulu permintaannya, pesanannya, ordernya ada berapa, baru nanti dibuat sesuai order. Nah, jadi efisien gitu. Nah, ya. Nah, ini kemudian sistem produksi tarik ini dibantu dengan ada yang menggunakan namanya kartu Kanban, ya. Kartu Kanban ini dia berupa kartu menunjukkan tahap-tahap produksi gitu ya. Jadi berapa yang dimuat, berapa yang sedang dikerjakan, ya, berapa yang sudah selesai gitu ya. Jadi mudah dilihat sehingga mudah lakukan kontrol gitu. Oke. Kunci kedua adalah memproduksi dalam jumlah kecil, ya. Ini small lot size, ya. Jadi jangan langsung banyak sekaligus gitu, dikit-dikit dulu gitulah, ya, supaya memproduksi sedikit kan lebih hemat. Nah, kemudian kalau ada masalah, ya, perbaikannya juga dalam skala kecil gitu, ya. Jadi balik lagi nggak akan membutuhkan biaya terlalu besar, ya. Nah, kemudian keuntungannya juga menghilangkan persediaan barang dalam proses. Nah, jadi artinya stok barang yang belum dipakai, ya, sedang menunggu dipakai, itu bisa diminimalkan. Nah, karena kan nyimpan barang itu juga makan biaya gitu. Nah, kemudian menggunakan penjadwalan proses produksi dan kemudian
pola produksi campur merata gitu ya. Jadi ini yang jika dimungkinkan ya. Jadi dalam satu lini produksi itu dia bisa merakit beberapa produk berbeda sekaligus gitu. Nah, ini akan lebih efisien. Nah, kemudian ya kunci penting berikutnya adalah menghilangkan pemborosan. Nah, karena kan pemborosan ini menambah modal ya. Nah, jadi kalau pemborosan bisa ditekan, modal atau biaya produksi pun bisa dikurangi ya, sehingga dengan untung yang sama ya, dengan omset yang sama, untungannya bisa lebih besar gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya jangan boros ini ya, jangan pernah mau menerima, memproses ataupun menyerahkan produk yang cacat gitu. Nah, jadi ini adalah pantangan ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, jadi supaya komponen yang diterima dari supplier itu misalnya udah bisa diminimalkan ya cacatnya. Nah, ini ada kerjasama ya, membangun kerjasama dengan supplier ya, pemasok persediaan. Nah, jadi jumlah barang yang datang ini disesuaikan betul-betul dengan kebutuhan ya, jangan mengambil terlalu banyak ya. Nah, ini menghilangkan persediaan penyangga atau buffer ini yang untuk cadangan gitu ya. Mengurangi biaya pembelian ya, penanganan bahan baku ya. Nah, kemudian ya penting sekali tentu adalah mendapatkan supplier yang bisa dipercaya. Nah, kemudian memperbaiki aliran atau proses produksi. Nah, ini tadi yang menjalankan 5S atau 5 disiplin yang tadi ya. Seiri ya atau rapi tadi, pemilahan ya, jadi yang memisahkan mana yang diperlukan, mana yang tidak diperlukan ya. Seiton ini penataan, yang merapikan menyusun gitu ya, alat-alat atau barang-barang yang nanti akan dikerjakan ya, supaya jangan buang-buang waktu gitu ya ketika mau dipakai. Nah, seiso ya dibersihkan ya, seiketsu dirawat. Nah, shitsuke ini membangun kebiasaan, membangun budaya gitu ya. Nah, kemudian melakukan penyempurnaan kualitas produk. Nah, ini dengan menerapkan ya kontrol mutu gitu ya. Nah, jadi di sana ya, atau di sini ya, di sana di sini gitu ya. Ada pengendalian proses ya. Nah, semua orang bertanggung jawab terhadap tercapainya mutu. Jadi bukan hanya bagian quality control ya, tapi semua orang gitu ya, dari cleaning service sampai direktur, nah itulah ya, itu harus punya pandangan yang sama gitu terhadap pentingnya mencapai mutu terbaik buat produk yang dihasilkan ya. Nah, jadi ada pengendalian mutu produk dengan tegas yang memberikan wewenang pada karyawan ya, ada koreksi ya terhadap cacat produk ya. Jadi kalau ada produk yang cacat itu tetap harus diperbaiki. Nah, target ya kalau bisa diinspeksi, bisa diperiksa sampai 100% ya, meskipun memang pada realitanya kan nanti akan dilakukan sampling gitu ya. Dan kemudian semua pihak ada komitmen ya untuk pengendalian mutu jangka panjang. Nah, kemudian fokus berikutnya juga adalah pada orang ya. Semua orang di perusahaan itu harus punya respon gitu ya terhadap pentingnya masalah mutu ini ya. Jadi nah, salah satu contohnya, nah ini pada pabrik di Jepang itu ada istilah yang namanya jidoka ya. Jadi ketika misalnya ada terjadi kesalahan ya dalam proses, maka akan ada lampu yang menyala ya, lampu peringatan, dan kemudian proses produksi itu di stop. Nah, semua orang mesti berhenti melihat apa yang menjadi masalah dan bagaimana penanganannya ya. Jadi untuk menekankan begitu pentingnya. Jadi bukan hanya yang terlibat aja secara langsung, tapi yang lain ya, semuanya juga mesti tahu ya apa yang menjadi sebabnya. Nah, semua mesti berusaha agar sebab itu jangan sampai terulang lagi gitu. Nah, kemudian menghilangkan ketidakpastian. Nah, ini jangan menjalin hubungan baik gitu ya. Nah, istilahnya hubungan abadi gitu ya, dengan supplier yang diusahakan sedekat mungkin gitu ya. Jadi kan kalau lokasinya dekat itu gangguan dalam pengiriman barang bisa diminimalisir gitu daripada supplier yang jauh gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah pemeliharaan jangka panjang gitu. Oke ya, nah jadi sini ciri-cirinya ya ada pegang pada kontrak jangka panjang. Nah, kemudian kembali lagi ada pemeliharaan perbaikan mutu ya, fleksibilitas dalam pesanan barang.
Nah, order mungkin dalam jumlah kecil tapi terus menerus berkali-kali gitu ya. Ya, jadi kan dia jangka panjang, bukan sekali pesan banyak tapi sekali aja, tapi yang penting kan yang dia berputar terus gitu ya. Nah, perbaikan lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Nah, ini ada sudut pandang ya, perspektif melakukan kaizen pada pekerjaan. Kalau tadi ya itu kan ada 8 kunci dalam proses industri secara keseluruhan. Nah, dalam pekerjaan yang kita lakukan juga kita juga bisa melakukan kaizen ya. Nah, pertama misalnya yang ini udah sering kita dengar ya, prinsip 5W 1H ya. Jadi kita mesti bisa menanyakan dan mendapat jawaban untuk pertanyaan 5W 1H ini ya. 5W-nya itu ya why ya, jadi kenapa kita melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jadi artinya apa? Kita mesti paham apa yang menjadi tujuan ya, apa hasil yang mau dicapai ya. Kemudian who ya, siapa yang mengerjakannya. Nah, jadi siapa orangnya ya, orangnya udah benar atau belum ya untuk mengerjakan tersebut ya. What ya, apa yang diperlukan untuk mengerjakan melakukan pekerjaan tersebut ya, dari segi barang ya, apakah bahan, apakah alat, apakah mesin gitu ya. Nah, kemudian where, di mana mengerjakannya ya, atau ya, jadi posisi, ataupun misalnya kalau dia melakukan pemindahan rute yang dilewati gitu misalnya ya. Kemudian when ya, kapan melakukannya ya, waktu when ya, kapan ya, terkait sama waktu ya, jam berapa atau berapa lama mengerjakannya ya. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Dan yang terakhir, yang satu hanya adalah how ya, bagaimana melakukannya. Nah, ini terkait prosedur kerjanya ya, udah dikuasai atau belum gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya ECRS Kaizen ya. Jadi eliminate ECRS itu eliminate, combine, rearrange, simplify ya. Eliminate, nah apa proses ini memang diperlukan atau bisa dieliminasi, bisa dihilangkan gitu ya. Ataukah mungkin dia bisa di-combine, bisa digabung sama proses lain. Nah, jadi karena kan kita tujuannya efisiensi gitu. Jadi mana yang nggak perlu, nggak usah gitu. Nah, jadi kita tuh mengerjakan hanya yang diperlukan aja. Nah, jadi yang ini memang perlu, betul-betul perlu apa enggak. Kalau nggak perlu, bisa nggak dia dibuang. Nah, atau mungkin dia digabung sama yang lain gitu ya. Nah, kemudian urutannya, apakah urutannya ini udah optimal atau belum gitu. Nah, jadi kalau misalnya belum, nah bagaimana urutannya supaya dia bisa lebih optimal ya, lebih mudah, lebih cepat, lebih aman gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah simplify, bisa lebih disederhanakan lagi apa enggak cara mengerjakannya gitu ya. Nah, ini bagaimana kita melakukan kaizen ya, atau penyempurnaan terus-menerus pada pekerjaan tadi. Jadi dengan terus-menerus yang mengajukan pertanyaan ini ya, tadi yang 5W1H sama ECRS tadi ya. Jadi setelah dapat jawaban yang 5W1H-nya, yang keduanya adalah kita coba analisis secara ECRS-nya gitu ya. Eliminate, combine, rearrange, simplify tadi gitu. Nah, kemudian tadi pada Kaizen ya, salah satu prinsipnya itu adalah menghilangkan pemborosan ya. Nah, pada pemborosan ini ada istilah 3M ya. Muri, muda, murah. Ya, ini dari bahasa Jepang juga ya. Jadi muri ini adalah beban yang berlebihan ya. Jadi overburden gitulah ya, kalau kata wak-wak di kampung saya ya. Jadi secara definisi ya, ini sesuatu yang sebetulnya payah mengerjakannya ya, dan kemudian karena payah itu karena dia mesti dipaksakan dan seringkali nggak masuk akal gitu ya, kerjaan nggak masuk akal gitu. Nah kemudian kalau yang muda ini adalah sesuatu yang sifatnya mubazir, nah gitulah yang mungkin wasteful ya, terbuang gitu ya, yang nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya dan nggak diperlukan ya. Sedangkan yang ketiga, murah, itu adalah sesuatu yang tidak seimbang ya, unbalance gitu ya. Nah, jadi ini juga yang dengan Kaizen ya, yang ketiga macam pemborosan ini ya, tadi kan ada menekan pemborosan, salah satu prinsipnya itu ya. Nah, jadi pemborosan dari 3 aspek ini gitu. Nah, jadi bagaimana menghilangkannya? Nah, yang pertama dari segi muri tadi ya. Jadi ini
menghilangkan gerakan atau pekerjaan yang menyebabkan lelah. Ya, mungkin dia lelah gitu ya. Jadi jangan sampai dia lelah gitu. Ya memang kerja itu pasti capek, tapi kita tuh perlu ada istilah work hard, work smart gitu ya. Jadi kerja keras tapi juga kerja dengan cerdas gitu. Jadi bagaimana meminimalisir pekerjaan yang membutuhkan terlalu banyak tenaga ya, supaya jangan sampai otot terlalu lelah ya, atau posisi kerjanya ya. Nah, itu posisi kerja supaya ergonomis gitu ya. Jadi supaya jangan timbul kelelahan karena posisi badan yang tidak wajar ya. Atau pekerjaan yang yang harus dilakukan itu mesti dikerjakan dengan sangat berhati-hati sekali ya, kayak tim gegana gitu ya, mau mematikan bom gitu ya. Ini kalau sebentar mungkin nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan kan bisa stres gitu ya. Atau mungkin dari lingkungan kerjanya ya, jadi dibuat lingkungan kerjanya itu yang relatif nyaman gitulah ya. Nah, ini tadi untuk menghilangkan muri tadi ya, beban yang berlebihan ya. Ya memang namanya kerja itu pasti ada capeknya ya, nggak mungkin yang namanya kerja nggak capek gitu ya, tapi bagaimana supaya dia tidak sampai berlebihan. Oke, yang berikutnya adalah kerja yang sia-sia ya. Jadi menghilangkan pekerjaan atau gerakan yang tidak ada hasilnya ya. Ini misalnya mengurangi waktu tidak bekerja, nganggur gitu ya, yang istilah pegang dan tunggu ya, hold and wait ya. Jadi dia cuman dapat sesuatu, habis itu dia cuma nunggu bengong aja gitu ya. Jadi ini harus diminimalkan ya. Jadi gitu dapat sesuatu dia jangan nunggu, tapi harus bisa langsung diolahnya gitu ya. Jadi ketika dapat bahan, dapat alat, nah itu langsung diproses untuk kemudian lanjut ke yang berikutnya. Nah, atau pekerjaan yang dilakukan mesti sambil jalan ya, mesti pindah-pindah. Nah, ini juga kurang efisien ya. Jadi bagusnya kan kerja itu di satu tempat gitu. Makanya kalau kalian misalnya bisa jalan ke pabrik, itu biasanya orang ya lini produksi itu dia duduk diam gitu ya. Nah, nanti ada ban berjalan yang membawa bahan dari produknya gitu ya, mau dirakit gitu ya. Nah, atau pekerjaan itu harus memindah-mindahkan bahan ya, suku cadang. Nah, ini juga mesti diminimalkan ya, ataupun kerjaan tambahan gitu, karena misalnya barangnya mesti dibersihin dulu, mesti dicek dulu, nggak bisa langsung dipakai gitu ya. Nah, jadi ini yang juga harus diminimalkan. Jadi ini tadi yang dari yang mubazir tadi. Baru yang terakhir yang murah ya, yang ketiga ya, mudah, murah gitu ya, yang tidak seimbang tadi ya. Jadi ini juga harus bebannya seimbang. Nah, jadi apakah keseimbangan dari segi waktu ya, kemampuan gitu ya. Nah, ini juga harus bisa dibuat seimbang mungkin gitu. Nah, jadi supaya efisien. Nah, itulah makanya kalau kita lihat ya, kenapa industri Jepang itu begitu efisiennya gitu. Jadi semua aspek mereka memang betul-betul diperhatikan ya. Oke, baik. Udah sampai ya. Memang ini bahannya tidak terlalu banyak ya, tapi jangan disepelekan gitu ya. Jadi ini kan slide ini paparan ini saya harap kalian bisa akses selain kalian akses ya, slide-nya juga nanti kalian pelajari ya. Slide-nya saya sudah upload di e-learning dan dibahas baik-baik, karena ini juga nanti akan kita kemungkinan besar akan ditanyakan lagi ketika kita ujian tengah semester. Nah, karena kita kan kebetulan juga belum UTS gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya presentasi singkatnya. Saya harap semoga ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum dan selamat sore ya, pagi atau malam atau siang gitu ya.